toppingnya. Gorengannya nggak ada nih. Ada Pak. Para rusing, pokoknya nama pusing, para rusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Bapas Canggih. Bapas Bincang Pagi Hari. Ngobrol seru, santai tapi bermakna dari balik layar Balai Pemasyarakatan. Saya Poppy yang akan menemani berbincang-bincang membahas topik yang sedang hangat dan penting, yaitu menumbuhkan kedisiplinan pegawai dari catatan digital ke refleksi personal. Bersama saya sudah hadir dua narasumber luar biasa. Pertama adalah Bapak Aska Dwi Fajar, sebagai Kepala Urusan Kepegawaian yang sangat akrab dengan data pegawai dan sistem absensi digital. Bapak Aska, Ya, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi. baik. Boleh sedikit sih Pak, memperkenalkan diri pada para penonton? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raskari Fajar sebagai Kepala Urusan Kepegawaian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat. Kemudian ada juga Bapak Trijoko Wuryanto sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, sehat selalu. Boleh Pak sedikit diperkenalkan diri? Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Trijoko Wuryanto, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Pak Raska dan Pak Joko atas perkenalan dirinya. Sekarang kita masuk ke topik pembicaraannya ya. Pak Raska, boleh nanya-nanya, boleh dijelaskan lebih dalam seperti apa sih sebenarnya aturan kepegawaian terkait kedisiplinan di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat ini? Nah, kalau misalkan dasar dari disiplin pegawai, kita mengacu pada Perkabaian nomor 6 tahun 2022, yaitu disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau terkait disiplin pegawai di Bapas Pusat itu kita punya inovasi. Dalam 1 bulan kita mengadakan apel setiap hari kerja. Bagi pegawai yang sudah 8 kali yang tidak ikut apel itu bakal dikenakan barisan introspeksi. Barisan introspeksi ya, istilahnya agak serem ya Pak Joko ya. Seperti barisan para mantan gitu ya. Itu agak serem ya. Sebenarnya sih enggak seperti itu. Itu kan barisan introspeksi dengan mantan itu kan dua hal yang berbeda. Barisan introspeksi itu mengarah kepada suatu kesadaran diri atau refleksi diri. Itu bukan merupakan suatu hukuman, bukan. Itu merupakan satu upaya pembinaan agar teman-teman atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Kemudian mereka juga bisa diberikan arahan langsung. Mereka juga diajak untuk diskusi apa sih permasalahan mereka itu sehingga mereka bisa melanggar tersebut. Kemudian juga kita berikan juga motivasi-motivasi untuk mendukung berkinerja yang semakin lebih baik. Luar biasa. Kalau boleh tahu, apa tujuan utama diberlakukannya sistem ini ya Pak Raska? Ya, tadi yang kita sudah jelaskan itu yang paling utama itu kedisiplinan pegawai. Kalau misalkan pegawai tidak disiplin, itu pasti bakal jadi menular ke pegawai lain. Jadi di mata masyarakat kita jadi lebih baik lagi ya. Oh baik, seperti itu ya Pak ya. Kalau gitu sejauh ini apakah sistem ini sudah efektif? Saya pikir sudah cukup efektif karena dari kehadiran pegawai yang sudah semakin meningkat, kemudian penurunan yang terlambat, juga kesadaran waktu, kemudian juga motivasi dan tanggung jawabnya juga sudah mulai. Pak Raska, kenapa perlu banget sih sistem ini? Kenapa nggak pakai cara manual aja? Wah, kalau misalkan di zaman sekarang ya, mending kita yang digital. Karena selain itu tercatat secara langsung, real time, tapi dia juga bisa dilihat sama pegawai tersebut. Jadi dia bisa memantau seberapa banyak dia sudah tidak apel dan seberapa banyak kehadiran dia dalam 1 bulan tersebut. Seperti itu ya. Mungkin Pak Joko bisa mau menambahkan? Betul ya, menambahkan dari sisi psikologis, kalau para pegawai itu yang melanggar kemudian sudah tercatat di dalam sistem, maka mereka cenderung untuk membangun kesadaran waktu
kemudian tertib juga di dalam berkinerja. Seperti itu ya Pak, baik. Apakah ada perubahan positif sejak sistem ini berjalan Pak Jarwo? Oh, cukup positif juga untuk sistem ini, karena dengan adanya aturan ini, sistem ini, mereka juga tetap membangun sebuah kesadaran baru, kesadaran untuk tetap berkinerja lebih baik, kemudian mereka juga bertanggung jawab, kemudian juga menerima arahan-arahan dari pimpinan, kemudian juga mereka kita harapkan untuk bisa bertumbuh dan dalam kebersamaan, jiwa korsa di dalam organisasi ini. Betul, itu baris introspeksi juga bisa buat motivasi teman-teman biar lebih rajin lagi untuk ikuti apel. Wah, menarik sekali ya Pak Raka. Saya jadi penasaran nih, ada nggak sih cerita lucu tentang kedisiplinan pegawai? Tapi sebelum jawab, boleh kali ya kita ngopi-ngopi sedikit. Boleh dong. Boleh Mbak. Kopi ya? Silakan minum Pak, hidangannya. Ya, terima kasih. Pak Raka, Pak Joko dititipin kopinya. Gorengannya nggak ada nih? Ada Pak, tenang aja. Oh iya. Apa sih yang nggak ada buat Pak Raka? Waduh, Ngopi nih. boleh ya? Pahit enak. Simpan gitu. Disimpan Pak, cemilannya. Terima kasih ya. Iya. Nah, Mbak Brenda, gimana nih menurut kamu dengan adanya aturan seperti ini? Wah, bagus sih Mbak, dengan adanya aturan seperti ini ngebuat pegawai itu jadi lebih disiplin lagi ya, dan untuk memotivasi saya juga nih kalau bekerja harus disiplin. Iya. Iya, Mbak. Iya. Nah, nanggepin tadi pertanyaan Mbak Popi, kalau dari saya sih sebenarnya lebih ada cerita inspiratif. Jadi para pegawai ini yang tadinya kena barisan introspeksi diri itu malah jadi lebih rajin lagi setelah di barisan introspeksi diri. Bahkan dia mengingatkan ke teman-temannya kalau sebenarnya barisan introspeksi itu bikin dia malu, bikin dia akhirnya kapok, jadi telat-telat tampil lagi gitu. Dan ada beberapa yang ingin protes juga bahwa sistem itu terlalu tidak adil. Ada juga yang mengatakan tidak transparan. Tapi kemudian setelah kita informasikan, kita berikan pengertian, kita berikan pemahaman, akhirnya mereka mendukung sistem itu dan bahkan mendukung sistem yang akan diupdate kembali. Seperti itu ya Pak ya. Berarti introspeksi itu nggak selalu soal salah ya Pak, tapi soal berkembang juga bisa. Betul. Jadi berangkat dari kesadaran diri, kemudian tumbuh berkembang untuk kemudian berkinerja yang semakin lebih baik. Wah, sungguh menarik sekali ya. Terakhir mungkin Pak Joko dan Pak Raska bisa memberikan pesan singkat untuk rekan-rekan ASN atau petugas di Bapas atau instansi lain mungkin. Ya, kalau dari saya disiplin itu bukan beban, tapi cerminan integritas. Kalau kita bisa disiplin, kita sedang memberi contoh yang baik untuk pegawai lain maupun untuk masyarakat. Disiplin itu adalah suatu bentuk tanggung jawab. Marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil, hadir tepat waktu. Baik, terima kasih Bapak Joko dan Bapak Raska. Sama-sama. Semoga kedisiplinan ini terus terjaga dan membawa kebaikan bagi pelayanan publik kita. Dan terima kasih juga untuk Mbak Brenda. Kopinya luar biasa enak sekali. Sama-sama. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pembuka wawasan buat teman-teman semua ya. Terima kasih Sobat Bapas sudah dengerin acara Bapas Bincang pagi hari ini. Jangan lupa follow sosial media kita juga ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.